Pada malam hari ini Mabadi Awaliyah Ilmu Sulfik yang sekarang oleh Abdul Abdul Hamid Hafid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang. Roni, mana kitabmu? Belum. Alhamdu, dan segala puji lillah, milik Allah. Wassalatu wassalamu, dan kesejahteraan dan keselamatan ala Rasulillahi, atas Rasulillah, keselamatan dan kesejahteraan atas Rasulullah wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat beliau. Siapa sahabat? Orang yang bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidup Rasulullah di masa hidupnya Rasulullah, dia bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Bagaimana dengan Abu Jahal? Siapa lagi? Abu Lahab. Ya. Dia bertemu dengan Rasulullah tapi tidak beriman dengan Rasulullah. Apakah dikatakan sahabat? Tidak. Tidak, dia karena kafir. Ya. Artinya kafir itu mengingkari. Kafir itu bahasanya serem. Ya, kalau bahasa di Indonesia kan itu mengingkari, tidak mau beriman. Jadi siapa yang beriman dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah, nah itulah yang disebut sahabat. Bahkan ada juga hadis mengatakan, siapa yang bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya, maka juga bisa dikatakan sebagai sahabat. Tapi ingat, jangan salah mimpi ketemu Rasulullah. Kemarin ada santriwati, saya bertemu dengan Rasulullah, katanya tahun 2024 bencana besar. Ntar dulu, saya bilang, kamu lagi sholat apa enggak? Enggak, lagi haid. Enggak. Kamu. Terus orang itu ngomong, saya ini Rasulullah apa enggak? Enggak. Cuman ada orang itu Rasulullah. Itu dari syaitan. Karena syaitan tidak mampu mengatakan bahwa ana Rasulullah, ana Muhammad Rasulullah, saya adalah Muhammad utusan Allah. Syaitan tidak mampu. Kalaupun dia benar, dia langsung mengatakan dalam mimpi kita, ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Benar, itu sudah Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Syaitan itu tidak mampu mengatakan apa? Ana Rasulullah. Tapi kalau nanti ketemu, ya, misalnya kalian bermimpi, ana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Muhammad Rasulullah, saya Muhammad utusan Allah. Dari mulut yang mulia dia keluar dan mampu, dan kalian dengar secara langsung, saksikan bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan tidak mampu mengatakan cuma anak Rasulullah mampu. Tapi kalau hanya ditunjuk Rasul itu, Rasul. Terus dia bilang Rasul itu nanti ini tahun 2024 banyak bencana. Itu dia kemarin. Nah itu bisikan, ya, bisikan. Tenang saja. Musibah apapun, ya, roddul balak, tolak balak. Bencana itu apa? Dengan banyak bersedekah. As-shadaqatu apa? Turaddul bala, menolak bencana. Banyak bersedekah. Sedekah itu banyak. Ya. Ada dengan uang, ada dengan ilmu. Sedekah itu. Ya. Apalagi juga senyum, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan temanmu adalah shadaqah. Al-khutwah ilal masjid shadaqah. Berjalan menuju masjid adalah di bagian dari shadaqah, pahala.
Apa juga membersihkan sedekah. Apa sedekah? Membenarkan sesuatu sih, ngobrol gitu. Mana kitabnya? Oh, pantas. Berdua dah. Belum ada. Nah, kalau belum ada, catat aja apa yang saya ucapkan. Ayo udah, kita besok lagi lanjut yang panjang sekali ya. Segala puji milik Allah dan salawat, kesejahteraan dan keselamatan atas Rasulullah wa ala alihi dan atas keluarganya wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya, sahabat Rasulullah. Al-mutamassikina, yang berpegang teguh bil kitab was sunnati, dengan kitab dan sunnah. Wa ba'du, ba'dal basmalah wal hamdalah was salat. Ya. Setelah basmalah, hamdalah dan salawat, fa innahu, maka sungguhnya, fa innahu maka sungguhnya dia la yakhfa ala ahadin, tidak sunyi, la yakhfa tidak sunyi ala ahadin atas seseorang, anna syajarata sesungguhnya pohon itu la taqumu tidak berdiri. Nah, bisa dianu itu Ilham. Ditulis saja bahasa Indonesia, nanti tinggal dipaskan dengan kitabnya. La yakhfa tidak sunyi ala ahadin atas seseorang, apa? Tidak sunyi, tidak tersembunyi, khafi kan? Tidak sunyi atas seseorang, anna syajarata sesungguhnya pohon itu la taqumu biduni asliha, tidak bisa tegak berdiri, tidak bisa berdiri biduni asliha, dengan tanpa apa? Akarnya, dasarnya. Ada pohon tidak punya akar, bisa berdiri apa enggak? Nah, kita lanjut. Wa annal baita sesungguhnya rumah la yaqumu bidunil asasi, tidak bisa berdiri dengan tanpa dasar, dengan tanpa bidunil asasi, dengan tanpa pondasi. Rumah tanpa pondasi bisa berdiri apa enggak? Kalian tiba-tiba pasang rumah lantai 7, ambruk apa enggak? Jadi rumah tanpa pondasi dia akan runtuh. Itu maksudnya. Annal baita la yaqumu bidunil asas. Harus kuat, pondasi itu kuat, besi, batu, campuran pasir dengan semennya kuat. Ya. Wa kadzalika, dan begitu juga, wa kadzalika dan seperti itu juga. Dan seperti itu juga, seperti apa? Seperti pohon tidak bisa berdiri tanpa akar, seperti rumah tidak akan bisa tegak berdiri tanpa fondasi. Seperti juga wa kadzalika al-fiqhu, begitu juga fikih. Nah, wa kadzalika dan seperti itu juga al-fiqhu, ilmu fikih. La yaqumu bidunil usuli, tidak bisa berdiri dengan tanpa usul, dasar. Bagaimana cara menempatkan nanti kaidah-kaidah usul fikih. Contoh ya, dalam nanti kaidah-kaidah usul fikih itu ada banyak sekali kaidah-kaidah usul fikih di sini ya. Al aslu fil amri lil wujub illa ma dallal dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas yang menyalahinya. Apa contohnya? Al amru lil wujub, aqimus shalah wa atuz zakat, perintah. Perintah itu menunjukkan wajib, dirikan sembahyang dan bayar zakat. Ada juga al aslu fil amri, dasar itu
Asal itu pada perintah. Layak tadid tikrar, tidak menunjukkan berulang-ulang. Illa ma dalat dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyalahinya. Atimul hajja wal umrata lillah, kerjakanlah haji dan umrah karena Allah. Berarti haji itu tidak perlu berulang-ulang. Layak tadid tikrar, tidak menuntut berulang-ulang. Nah, kan nanti itu kaidah-kaidah seperti itulah yang akan dibahas. Yang mudah, yang sering juga. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang tidak sempurna dengan sesuatu itu, maka hukum sesuatu itu adalah wajib. Tidak sah sholat tanpa wudu, maka wudu itu hukumnya wajib. Kalian tidak bisa naik ke lantai 2 tanpa tangga, berarti tangga itu hukumnya wajib. Nah, kira-kira gitu. Ya, nanti paham. Tapi kita selesaikan dulu, barokah dulu, muqaddimah dulu. Terus kemudian walidzalika, dan seperti itu, walidzalika, dan bagi yang demikian itu, qala Abu Umar fi Jami'il Bayani, kata Abu Umar dalam kitab Jami'ul Bayan, man jahilal asla la yusbibil far'a abadan. Siapa yang jahil terhadap dasar, man jahilal asla, siapa yang bodoh terhadap yang dasar, lam yusbibil far'a, tidak mendapat cabang abadan, selamanya. Maksudnya apa? Dia tidak mengerti dasar, ya, asal, ya, kaidah-kaidah, maka dia tidak akan bisa mendapatkan far'un, cabang, ya, dalam pembahasannya. Dia tidak akan mendapatkan suatu hukum, cara mengambil hukum. Man jahilal asla lam yusbibil far'a abadan. Siapa yang bodoh, jahil terhadap dasar, tidak mendapatkan cabang selamanya. Walamma kanat kutubul usuli al-mutadawilatu al-mutadawalatu baina aidina usrat tanawuli li abna'i jinsina. Ketika ada walamma kanat, dan ketika ada walamma, manakala ada, walamma dan manakala kanat ada, walamma kanat dan manakala ada, kutubul usuli, kitab-kitab usul, ini kutubu apa? Isim kanat. Kitab-kitab usul al-mutadawilatu, yang menyebar baina aidina, di hadapan kita, usrat tanawuli, kesulitan untuk apa? Untuk didapatkan, li abna'i jinsina, bagi anak-anak jinsina, ya, sejenis dengan kita, anak-anak sebangsa dengan kita, atau li abna'i jinsina, dengan bagi anak-anak bangsa kita. Nah, maksudnya apa? Ketika ada kitab-kitab usul yang menyebar itu di hadapan kita, itu sulit sekali dicerna, ya. Sulit dicerna oleh siapa? Oleh anak-anak bangsa. Oleh anak-anak yang jinsi, itu kan jinsiyu.
jinsiyah. Itu anak-anak bangsa kita, artinya sama kita. Ya. Sulit dicerna. Kitab-kitab yang nyebar itu, ba'dul kutub itu, su'ubati ibaratiha, karena sulitnya, karena sulit ibaratiha, ibaratnya atau ungkapannya. Jadi ada kitab-kitab yang nyebar di hadapan kita itu sulit sekali usratanawuli, ya, sulit untuk didapatkan, ya. Karena bagi anak-anak sebangsa kita, ya, bagi teman-teman kita lah, kitab-kitab yang nyebar itu sulit dicerna oleh kita, ya, para santri. Ba'duha, karena sebagian kitab-kitab itu lisu'ubati ibaratiha, karena sulitnya ungkapannya, ibaratnya. Jadi itu yang menyebabkan orang malas belajar ilmu usul fiqh. Wa ba'duha, dan sebagiannya juga kembali kepada mana? Kutub. Dan sebagian kitab-kitabnya wa ba'dul kutub. Dan sebagian kitab-kitabnya, ya, kitab usul yang nyebar itu li'adami ityanil amsilati, karena ketiadaan ityani, datang al-amsilati, misal-misal liqawaidiha, bagi kaedah-kaedahnya. Atau misalnya kitab-kitab yang nyebar itu tidak didatangkan li'adami ityanil amsilah, ketiadaan didatangkan misal-misal bagi kaedah-kaedahnya. Ada kaedah-kaedah tetapi tidak ada contoh, itu maksudnya. Yang pertama tadi sulit ibaratnya, ungkapannya. Yang kedua ada kaedahnya tapi tidak ada contoh. Hasuna an-nad'a fil usuli kitaban ala wajhi sahlin. Nah, hasuna, maka bagus an-nad'a, kita menaruh fil usuli, pada kitab usul itu, kitaban, sebuah kitab, ala wajhi sahlin, atas jalan yang mudah, atas bentuk yang mudah. Kata Tuan Musannif di sini, hasuna, bagus kalau kita taruh dalam kitab usul ini sebuah kita buat, ya, sebuah karangan kitab, kata Tuan Musannif, atas bentuk yang sangat mudah, jalan yang sangat mudah. Ma'ityanil amsilati, bersama mendatangkan misal-misal. Li'anna hifzul qawaidi adamil ilmi biamsilatiha la yujdi naf'an. Li'anna hifzul qawaidi, karena menghafal kaedah-kaedah, bersama adamil ilmi, ketiadaan ilmu, ketiadaan pengetahuan, adamil ilmi, bersama ketiadaan pengetahuan, biamsilatiha, dengan contoh-contohnya, la yujdi, jayyid asalnya, tidak bagus, ya. Jayyid itu asalnya ajyada
La yujdi naf'an. Tidak bagus naf'an atau tidak memberikan faedah naf'an sebagai manfaat. Wa yu'addi ila tadhi'il waqti, dan membawa atau menyebabkan dan menyebabkan ila tadhi'il waqti, kepada menghilangkan waktu, waktu. Nah, jadi Tuan Musonnya mengatakan itu kitab yang nyebar itu sulit dicerna karena sulitnya ibaratnya atau tidak ada contoh tapi ada kaedahnya, tapi tidak ada contoh. Ada juga apa? Sulit sekali ibaratnya. Ada kaedahnya tapi tidak ada contoh. Gimana kalau kita sekarang membuat kitaban ala wajhi sahlin, atas atas apa? Atas bentuk atau jalan yang mudah. Terus kemudian kitab ini kita buatin juga apa? Misal-misal gitu. Ada kaedah dan kemudian ada misal-misal. Karena menghafal kaedah tanpa tidak adanya apa? Pengetahuan, tidak ada ilmu, apalagi ma'adamil ilmi tadi, bersama ketiadaan pengetahuan, tidak ada contoh, gitu maksudnya. Baik di amsilatiyah, tidak mengetahui, tidak bisa dia memberikan contoh-contoh, la yujdi naf'an, tidak memberikan faedah, manfaat. Sekarang kita buatkan kaedah dan kita buatkan contoh. Percuma kalau menghafal kaedah tapi tidak mengetahui ilmu dengan contoh-contohnya, tidak paham, tidak didatangkan contoh-contohnya, itu juga akan menyita apa? Tadi waktu, ya, menyita waktu. Warattabnahu ala salasati ajza'in. Nah, kata Tuhan Musonif apa? Kami menyusun akan kitab itu ala salasati ajza'in, atas 3 juzuk. Kami susun kitab itu atas 3 juzuk. Al-juz'ul awwalu, juz yang pertama, samainahu mabadi awwaliyah. Kami namakan akan kitab tersebut mabadi awwaliyah. Nah nih, yang pertama ya, juzuk pertama nih. Wasani, dan juzuk yang kedua, samainahu as-sulama. Kami menamakan dia kitab as-sulama, kitab as-sulam. Wasalisu, dan yang ketiga, juzuk yang ketiga, al-juz'us salisu. Nah, itu. Samainahu al-bayanan. Kami namakan dia kitab al-bayan. Pertama apa? Mabadi awaliyah. Kemudian yang kedua as-sulam. Yang ketiga al-bayan. Kitab sulam, mabadi awaliyah, sulam dan bayan. Wa yanqasimul juz'al awwala, dan beliau membagi akan juz yang pertama ila qismain. Nah, juz yang pertama ini dibagi menjadi 2. Juz pertama mana? Kitab apa? Mabadi awaliyah. Al-awwalu fi usulil fiqhi. Yang pertama pada ilmu usul fiqh, wasani fil qawaidil fiqhiyah, pada kaidah-kaidah fiqhiyah. Jadi di juzuk pertama di kitab Mabadi Awaliyah itu ada di dalam pembahasan di kitab Mabadi Awaliyah ini, maksudnya usul fiqh dan qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang ada di kitab ini. Paham toh? Wallaha nas'alu. Hanya kepada Allah nas'alu, kami meminta. Ayyan fa'abihi, memberikan manfaat oleh Allah bihi, dengan kitab tersebut. Wa an yuballigha, dan
Allah, semoga Allah menyampaikan amalana, akan cita-cita kami. Tambihun, ya. Nih ada yang harus diperhatikan nih, ya. Yudrikul zakiyyu binadhirin wahidin ma la yudrikul ghabiyyu bi alfi syahidin. Yudrikul zakiyyu, yudrikul zakiyyu, mengetahui oleh orang yang pintar. Zaki itu pintar. Ada zaki, santri kita namanya zaki. Nah, siapa namanya? Zaki. Zaka itu asalnya. Zak. Yudrikul zakiyyu, mengetahui oleh orang yang pintar binazirin wahidin, dengan contoh yang satu, maksudnya satu contoh. La yudrikuhul ghabiyyu, tidak didapatkan akan sesuatu itu oleh orang yang bodoh bi alfi syahidin, dengan 1000 syahid, 1000 contoh. Wallahu a'lam. Maksudnya ya sampai di sini mukaddimah kita ya. Nah, sampai di sini, jangan tidur. Nah, ini diampet oleh setan ya. Tidur. Ya matanya itu, di bulu matanya itu ditekan-tekan supaya tidur. Nanti kalau sudah selesai ngaji ya bisa bergadang santri hadiah ini sampai jam 2. Jangan bergadang. Jangan bergadang. Tidur ya. Nanti ini kan baru jam 11. Duduk sebentar, mungkin ada snack, makan dulu di halaman kamarnya, minum, wudhu, istirahat. Ya Salman ya, pikir apa yang dijelaskan itu. Sampai di sini mukaddimahnya nih, baru besok al-qismul awalu ya. Saya ulang ini di ibarat yang terakhir nih. Orang yang pintar atau orang yang pintar yang mengetahui apa yang gimana caranya saya jelaskan. Orang yang cerdas, yang faham, orang yang cerdas yang mengetahui dengan satu contoh atau ibarat ya, dengan satu contoh itu tidak didapatkan oleh siapa? Ya, sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang gobi. Gobi itu orang yang tidak paham, orang bodoh. Di alfi syahid, dengan 1000 contoh atau syahid. Jadi itu ya, orang yang paham dengan 1000, dengan satu ibarat ungkapan itu jauh ya, tidak didapatkan oleh orang yang bodoh dengan 1000 syahid. Contoh. Nah, ini dijelaskan oleh Tuan Musannif di pembahasan ini. Nah, semuanya ya, pohon tidak akan bisa tegak berdiri dengan tanpa akar. Rumah tidak akan tegak kalau tidak ada fondasi. Begitu juga fikih tidak akan bisa berdiri dengan tanpa ada usul fikih. Ada fikih dan ada usul fikih. Ada kaedah-kaedah di situ ya. Terus orang yang kata Abu Umar, orang yang tidak mengetahui asal tidak mendapatkan cabang, tidak tahu dasarnya, dia tidak akan mendapatkan cabang dalam pembahasan selamanya, pembahasan ilmu. Nah, ketika ada ilmu usul fikih yang sudah nyebar di tengah-tengah kita, sulit sekali untuk dipahami oleh sebangsa ya, oleh teman-teman kita, karena sulitnya ibarat dan tidak ada contoh ya bagi kaedah-kaedah itu. Maka kata Tuan Musannif, maka
Bagus kalau kita akan membuat apa? Tadi kan sulit ya ibaratnya. Kemudian yang kedua tidak ada contoh. Ada kaedahnya tapi tidak ada contoh. Gimana kalau kita buat kitab yang mudah sekali, kita buat kaedahnya dan kita buat contohnya. Ada kaedah fikhiyah, kemudian kita buatkan contoh kata Tuan Musannif. Ya, ini kalau saya ringkas sini, ya, karena menghafal kaedah tapi tidak paham ma'adamil ilmi biamsilatiha, tapi tidak bisa apa? Bersama dia tidak mengetahui ya contoh-contohnya. Dia paham kaedah tapi tidak tahu, tidak bisa memberikan contoh dalam kaedah yang seperti tadi al-amru lil ujub itu, tapi contohnya seperti apa? Tidak bisa misalnya. Kalau itu la yujdi, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Orang paham kaedah tapi tidak bisa mengetahui, tidak paham contohnya. Contoh sekarang, al-kalamu huwal labzul murakkabul mufidu bil wadhi, tapi tidak tahu maksudnya. Kan itu kaedah-kaedah itu. Tapi tidak tahu maksudnya. Gimana kalau kita sekarang buatin ini kaedah, kemudian kita berikan contoh kata Tuan Musannif, maka hal seperti itu akan menyia-nyiakan waktu saja, hanya ngapal saja kaedah-kaedahnya, ngapal aja ibaratnya. Alfiah misalnya dihafal tapi dia tidak tahu contoh-contohnya, tidak tahu maksudnya. Itu maksudnya. Maka kami di kitab ini akan menjadikan 3. Kami susun kitab ini 3. Pertama namanya Mabadi Awaliyah, kedua namanya As-Sulam, yang ketiga namanya Al-Bayan. Dan kami di dalam kitab di juz pertama di Mabadi Awaliyah ini ada pembahasan usul fiqh dan kaidah fiqhiyah. Wallahu a'lam bishawab. Dengar? Enggak kan? Udah berapa kali saya putar-putar, sengaja saya jelaskan, baca lagi, jelaskan di penghujung. Tapi ingat, ngaji itu ma'al khidmah, barokah. Insyaallah barokah khidmat saja di pondok, jaga kebersihan, khidmat tuh. Ya. Jaga ustadz-ustadznya khidmat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk diilahi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in wa saqam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir umurana kullaha ya wa yassir kulla 'asir fa taysirul 'asir 'alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilayka kasir wa anta 'alimun biha wa wasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Dan Allah wa iyyakum ila sabilil mu'minin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.